Saya ngerasain kok masuk masjid itu kayaknya kok enak amat ya gitu kan. Kok rasanya beda gitu. Tapi saya belum masuk Islam tuh belum. Oke. Belum. Ada buku-buku kecil gitu kan. Iya. Saya suka baca-baca. Oh ini gini nih gitu kan. Mesti belajarnya. Karena kan Arabnya kita belum bisa ya. Terjemahan aja berarti. Terjemahnya gitu kan saya suka baca. Tapi kok kayaknya beda ya sama yang kitabnya saya gitu kan. Tapi putih semua, dia pakai putih. Saya sujud di kakinya. Cuman dia jawab waktu itu, dia bilang sholat gitu. Dia jawab segitu-gitunya tuh. Maksudnya Sholat katanya. cuma satu kata aja. Sambil saya tahu tangannya itu sholat gitu. Pendeta juga bilang, kenapa ibu, katanya, kok ibu membuang Tuhan? Dia bilang itu kan. Saya bilang, saya nggak buang Tuhan. Ya gimana ibu nggak buang Tuhan? Katanya gitu. Sekarang ibu kan ke gereja. Kenapa sekarang mesti ke masjid? Itu kan berarti namanya buang Tuhan. Oh enggak. Saya bilang, siapa bilang saya buang Tuhan? Sekarang saya mau tanya, Tuhan ada berapa? Nah setelah yang bikin lagi air mata saya bercucuran itu waktu anak saya selesai kuliah. Pas wisuda dia tuh. Itu yang benar-benar bikin hati saya dibilang hancur, ya dibilang bahagia gitu kan, udah luar biasa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baitul Maqdis Channel, kali ini kita kedatangan narasumber yang insya Allah ceritanya nanti bisa mudah-mudahan menjadi menambah keimanan kita dan kelawan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap kita ngobrol sama narasumber yang berasal dari agama sebelum Islam, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi mood booster kita, menambah keimanan kita juga, yang nantinya apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Barakallahu fikum. Mungkin tapi sebelum kita masuk ke obrolan, peribahasa Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi Islam punya peribahasa juga ya Mi ya. Tak kenal maka tak aruf. Gitu. Oh gitu. Oke Umi, mungkin di depan kita sudah ada Umi siapa namanya? Mungkin kita di sini teman-teman udah kenal Mi ya. Cuma kan teman-teman di rumah netizen subscriber Baitul Maqdis Channel belum kenal. Boleh diperkenalkan Umi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kalau nama baptis itu Yohana ya. Tapi Yohana Lineci. Nah, sekarang udah masuk Islam itu setelah saya jadi Muslim, namanya Necinya masih gitu. Tapi akrabnya saya itu dipanggil Nyai. Nyai. Oke. Gitu. Terus kalau cerita langsung ke permasalahan ya berarti ya. Jadi sebelum kita masuk ke obrolan sebelum Umi masuk Islam. Artinya Umi kan agamanya tadi dari namanya Yohana, kita udah tahu ya. Ya. Kristen atau Katolik dulu Mi? Saya Protestan. Oh Protestan. Oke. Kecil dulu saya itu masih ikut-ikut sekolah minggu ya. Karena waktu itu ada pendeta itu dari Bogor pusat datang, dia menginjil ke kampung kita sini gitu kan. Ya saya ikut. Jadi waktu itu kita kan kalau orang gereja itu hari Minggu ya. Cuman karena kita belajar di sekolah Minggu itu, tapi kita belajarnya di hari Jumat. Oke. Gitu, hari Jumat. Tapi setelah itu saya masih suka ke wihara. Itu Buddha. Oh artinya sekaligus dua agamanya Mi? Gitu. Protestan juga, Buddha juga. Kalau Buddha kan itu dia di hari Minggu ya, gitu, hari Minggu. Tapi menjelang beranjak gitu kan, saya tetap yang saya tekunin itu ke gereja. Oke. Ke gereja ya. Kemana saya pergi, di mana tempat saya tinggal, saya selalu ke gereja. Tuh, sampai setelah menikah ya. Menikah waktu itu juga suami saya belum ke gereja, tapi kita yang ngajak gitu kan. Masih Buddha berarti ya? Masih ke gereja, dia suami masih Buddha ya. Gitu, saya ajak ke gereja. Nah setelah ada ke gereja, tapi gimana ya, rasa nyaman. Memang pada waktu itu sih dibilang ke gereja itu ya nyaman juga gitu, nyaman ya. Di mana waktunya saya itu beribadah, belum ibadah, rasanya memang nggak enak. Beda rasanya. Beda gitu. Tapi selanjutnya kan udah setelah sekian lama saya ke gereja, kita berumah tangga, ada gimana ya, kayaknya
di hati gitu kan. Memang sebenarnya sejak kecil itu saya juga udah ada rasa kepengen, maksudnya kepengen masuk Islam loh gitu ya. Oke. Artinya dari mohon maaf saya agak potong ya, Mi. Berarti ketika kecil pun udah mulai tahu, sudah tahu Islam. Karena teman-teman mungkin di lingkungan ya. Lingkungan kita itu kan memang semua Muslim ya, banyakan Muslim gitu. Tapi udah ada rasa kepengen tuh gitu kan. Cuman kita kan waktu itu masih, kalau orang bilang mah di sini, dia mah orang Cina gitu. Tapi terus saya sempat belajar di ini loh, di Ahmadiyah. Oh sempet sama gitu. Mirza Ghulam Ahmad itu ya. Gitu. Tapi saya masih tetap balik lagi ke gereja, saya tetap ke gereja menarik. Tetap saya ke gereja. Nah setelah ke gereja saya menikah itu punya anak saya 2. Nah setelah udah anak 2 itu tuh mulain diam-diam saya suka pergi masuk ke masjid gitu kan. Kan ngapain itu tujuannya masuk ke masjid? Saya ngerasain kok masuk masjid itu kayaknya kok enak amat ya gitu kan. Kok rasanya beda gitu. Tapi saya belum masuk Islam tuh belum. Tapi saya suka numpang diam di masjid gitu. Diam di masjid. Enak kok, rasanya enak gitu. Saya ngerenung tapi kok indah luar biasa gitu kan. Setiap kalau saya pergi kemana tuh, saya biasa kalau pergi suka diantar ya, karena diantar supir. Saya suka bilang, di mana sih di masjid gitu. Saya kan biasa suka bilangnya, bukan saya bilangnya, di mana sih gue pengen apa sih numpang ke masjid gitu. Nggak ada yang bertanya-tanya itu supir mau ngapain Bu ke masjid gitu. Saya cuman bilangnya enak aja ngadem gitu. Nah setelah ngadem gitu, ada buku-buku kecil gitu kan. Saya suka baca-baca, oh ini gini nih gitu kan, mesti belajarnya karena kan Arabnya kita belum bisa ya. Terjemahan aja berarti. Terjemahnya gitu kan, saya suka baca. Tapi kok kayaknya beda ya sama yang kitabnya saya gitu kan. Karena saya rumah juga dulu di depan rumah saya kan di Pamulang. Tangsel berarti. Saya di Tangsel. Rumah saya itu waktu itu di pinggir jalan. Jadi setiap hari Jumat, karena banyak kita kenalan kan tetangga ya, tiap hari Jumat kan orang pasti bolak-balik tuh depan saya gitu. Mungkin itu juga satu anugerahnya buat saya situ kali ya. Pasti mereka kan semua nanya, Ci gitu. Dia kan panggilnya kan, pasti mereka bernegur Ci gitu. Saya mau jawabnya apa? Soalnya kan banyak ya orang yang lewat sholat Jumat kan banyak. Orang depannya rumah saya kan. Akhirnya saya selalu bilang, Ci, ya salam ya. Gitu. Saya selalu gitu. Salam ke siapa tuh maksudnya? Dalam hati kan pasti ada yang dimaksud. Pokoknya itu tuh sehari kalau Jumat itu kadang-kadang kita sampai lelah ya. Ci gitu. Iya, salam ya. Capek gitu. Setiap itu salam-salam. Gitu kan. Saya selalu salam gitu kan. Salam ya sama Allah gitu. Satu kali saya pernah mimpi gitu. Saya bermimpi tuh, saya naik ke pohon. Saya naik ke pohon jambu itu ya. Pas sampai di atas pohon jambu itu ada angin kencang. Saya di atas tuh digoncang-goncang gitu tuh. Saking kencangnya tuh angin. Terus saya turun dari pohon, tapi begitu saya turun di bawah pohon jambu itu ada orang yang pakai jubah putih gitu kan. Akhirnya begitu setelah saya turun, saya sujud tuh di kakinya. Saya bilang, Bu, ampun Bu, gitu kan, hampura, saya bilang gitu kan. Saya minta ampun. Pada waktu itu saya namanya mimpi ya, gitu. Padahal saya juga nggak kenal loh sama beliau gitu. Saya juga nggak kenal sampai sekarang pun saya nggak tahu itu siapa. Nggak tahu. Tapi sosoknya perempuan ya Mi ya. Tapi putih semua, dia pakai putih. Saya sujud di kakinya. Cuman dia jawab waktu itu, dia bilang sholat gitu. Dia jawab segitu-gitunya tuh. Maksudnya sholat katanya. Cuma satu kata aja. Sambil saya tahu tangannya itu sholat gitu. Tapi dia muka dia nggak dia cuman sholat gitu. Kok sholat ya gitu kan? Saya ingat kan saya bukan orang Islam gitu kan. Terus kalau orang Islam kan banyak perlengkapannya kalau sholat. Beda kalau sama saya nih ke gereja ya. Kalau ke gereja kan kita udah begini aja gitu kan. Kalau sholat itu kan mesti, yang saya tahu gitu kan, mesti
wudhu gitu, terus Pakai mesti mukena, pakai mukena, terus sajadah. ada sajadah gitu kan. Dalam mimpi itu saya ingat tuh, saya bisa ceritanya saya wudhu tuh. Iya. Dalam mimpi itu di rumah tetangga ceritanya, saya wudhu, pas saya wudhu saya nengok ke kiri di dapur itu banyak orang lagi masak-masak. Masya Allah. Saya lihat tuh potongan ayam sampai 2 bak gede gitu kan dalam mimpinya tuh. Tapi terus saya sholat. Begitu saya sholat kok saya wudhu bisa gitu ya. Terus saya sholat kok saya bisa gitu. Wow. Nah sekian lama setelah saya bisa sholat itu tuh dalam mimpi ya. Setelah selesai itu mimpi, kok mimpinya sholat ya gitu. Terus siapa ya ibu-ibu itu gitu kan. Kalau zaman dulu itu kan ini Mas banyak ini ya, banyak apa sih suka ada tukang buku tuh yang di Oh, yang dipikul ya? bukan yang ditaruh bungkus kain gitu tuh, yang di sini apa namanya gitu. Yang digembol Iya, gitu. gitu. Padahal waktu itu kan saya masih ke gereja. Iya, iya. Gereja saya kan aktif ya. Tapi saya lihat tukang itu kok pengen nanya nih, pengen beli gitu. Akhirnya saya diam-diam itu saya beli buku tuntunan sholat. Tuntunan sholat. Awal pertama kali dibeli itu. Tapi mohon maaf nih, itu dalam kondisi beli buku tuntunan sholat, Umi masih aktif buat di gereja? Masih aktif di gereja. Cuman kadang memang sejak kecil juga rasa itu udah ada gitu kan. Sejak kecil rasa itu udah ada. Tuh. Sampai pernah saya sekali waktu nyoba waktu masih kecil tuh. Kan kalau muslim itu pakai kerudung ya. Waktu itu saya punya selebet, tahu nggak selebet? Tahu. Yang Serbet yang di dapur gitu kan. Saya tekuk gitu. Saya coba saya pakai gitu kan. Tapi memang terus terang sejak kecil itu rasa mau arah ke situ tuh ada gitu. Tapi karena kita memang hidupnya di lingkungan non muslim ya. Kita kan di sini banyak kan semua non muslim. Oke. Gitu. Nah, setelah itu saya udah belajar diam-diam. Saya belajar ngumpet-ngumpet. Ya kan? Saya buka buku, saya ngumpet di kamar nih kan. Saya masuk kamar, saya belajar tuh. Saya masuk kamar, saya kunci pintu. Anak-anak dan suami gak ada yang tahu ya? Enggak ada yang tahu. Kalau anak kan juga memang masih belum terlalu ngerti banget ya gitu kan. Cuma saya beli buku itu, saya belajar. Saya baca gitu kan, ya saya taruh buku nanti. Pokoknya saya lihat, saya praktekin gitu kan, saya belajar. Setelah belajar itu, alhamdulillah tuh 2 minggu saya bisa gitu kan. Masya Allah. 2 minggu saya bisa tuh. Tapi masih tetap saya masih ke gereja. Masih ke gereja. Artinya mungkin secara keilmuan sudah dapat ya sedikit demi sedikit, tapi secara hati dan batin itu masih ada pergolakan sebenarnya di situ ya Mi. Masih tetap bertahan di agama yang lama karena mungkin beberapa pertimbangan kali saat itu. Gitu kan. Akhirnya masih tetap ngumpet-ngumpet. Nah, terus kan saya memang belajar juga waktu itu belajar sholat, pengen belajar sholat kan orang-orang muslim kan harus bajunya harus panjang. Sedangkan saya kan sejak kecil gaya saya kayak laki-laki. Oh, tomboy ya, agak tomboy gitu. Pakainya celana pendek gitu kan, rambut dia dicepak gitu. Memang gaya saya kayak laki-laki. Cowok banget lah ya. Setelah jadi wanita ini ya, setelah saya merasa muslim ya, saya baru tuh belajar saya bisa pakai rok gitu kan. Karena tadinya nggak pernah. Oke. Selalu pakai celana pendek sama ini gitu. Mungkin nggak jauh beda kalau saya agak ke utara Jakarta itu kan di PIK itu banyak cici-cici dan koko-koko yang suami istri jalan. Mungkin style agak kayak gitu ya, cici-cici tomboy lah ya. Bahkan satu kali pernah juga saya di Pamulang itu kan aktif kegiatan saya voli ya, ikut voli gitu kan. Karena pakaian kita yang lain-lain kan teman kita muslim semua. Saya kan pakaiannya seperti itu kan. Ya memang gak ngerti gitu kan, cuek aja udah saya ikut main voli kan. Ditegur lah tuh sama DKM masjid gitu kan, lalu dipanggil saya. Bilangin ya mohon maaf ya gitu, paling enggak dia bilang itu kan training lah yang segini. Celana panjang. Ya memang voli itu adanya posisinya di dekat masjid. Pelataran masjid. Iya. Nah sekarang pakaian saya memang seperti itu gitu. Kemanapun memang agak tomboy, saya agak tomboy. Setelah itu diam-diam kita mulain sedikit-sedikit, mulain belajar ngumpet-ngumpet. Yang ngenes tuh kalau belajar pas mati lampu.
Jadi itu saya pasang lilin 2 tuh gitu kan. Nah, zaman dulu pelita kali ya. Lilin saya Oh, udah lilin udah malah. Pamulang udah tahun 90-an kesini kan udah Agak modern lah ya. udah mulai pakai lilin ya. Terus setelah saya belajar tapi yang ngumpet-ngumpet gitu. Gimana ya ini ya gitu kan. Cara ngawalinnya awalnya gitu. Saya waktu itu suka menyendiri, emang saya suka senang menyendiri gitu kan. Karena saya pergi mau nggak mau, saya kalau pergi kemana-mana tuh tempat-tempat yang rame gitu kan, enggak. Saya di Pamulang itu Reni Jaya tuh waktu itu ada taman. Oh, di Reni Jaya tinggal ya. Tuh kan ada taman bermain situ ya. Saya duduk, terus ya ada ngobrol-ngobrol lah sama ibu-ibu gitu kan. Kita ngobrol, emang kalau jadi muslim gimana sih Bu ya gitu. Dan saya juga nggak tahu tuh ibunya itu namanya siapa, saya nggak pernah, emang saya kalau ketemu orang itu nggak selalu kenalan namanya siapa gimana gitu, enggak. Tapi itu tetangga daerah situ bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Teman, mungkin kita ketemu bermain di ini aja, di taman ya, zaman dulu mah taman dah gitu. Gampang Bu kalau masuk Islam mah, dia bilang gitu kan. Kok gampang? Iya, masuk Islam itu cukup baca syahadat, dia bilang itu. Memang kenapa? Sebenarnya saya pengen masuk Islam gitu, tapi keluarga saya kan non muslim semua. Iya, non muslim semua gitu kan. Dan saya pribadi pun masih ke gereja gitu. Kalau emang ibu benar-benar saya di taman itu gitu kan. Makanya sampai sekarang itu kalau orang-orang kan masuk Islam udah langsung ke masjid ya, mungkin ke KUA atau paling enggak ustadz deh ya gitu kan, ustadz pemuka agama lah gitu yang mengislamkan atau kita, keyayasan gitu kan. ya. Atau keyayasan gitu kan. Karena waktu itu saya masih ngumpet-ngumpet, takut ada yang tahu nanti jadi gimana ya gitu. Lu kan ke gereja. Pertimbangan lah itu. Gitu kan. Ntar lu kan ke gereja, tapi kenapa sekarang masuk Islam gitu. Tapi artinya secara basic, secara latar belakang keluarga itu sama Islam itu seperti apa, Mi? Pandangan mereka? Sebenarnya sih kalau dari keluarga ya, saya pandangan dari keluarga aja ya. Kalau keluarga itu terutama dari papa saya itu orangnya enak. Saya bilang, kalau saya berani bilang dulu ke papa dulu. Saya bilang, saya kan manggilnya Babe ya, Babe. Karena apa sih? Saya manggil dia tuh kayak bukan karena saya sama orang tua itu nggak seperti kayak anak orang tua gitu. Kenapa? Saya tuh merasa manja gitu kan, jadi seolah-olah kayak temen gitu. Deket banget. Deket banget, memang deket banget. Beh, Nyai pengen ini masuk Islam Beh, gitu kan. Ntar dulu kata dia gitu. Bener lu, dia bilang gitu kan. Kan lu ya, bener lu mau masuk Islam kata gitu. Iya Beh, Nyai izin nih Beh, gitu kan ya. Kan bahkan Nyai kan ya. Beh, Nyai izin ya Beh, boleh ya Nyai masuk Islam gitu. Kalau emang, dia bilang gitu kan, kalau emang Nyai mau masuk Islam, tapi katanya gitu, ada tapinya, dia bilang gitu kan. Tapi ada tapinya. Jangan masuk Islam itu cuman KTP, kata dia gitu kan. Jangan cuman KTP. Kalau masuk Islam itu harus tahu Islam itu apa, dia bilang gitu kan. Nah, Islam itu bagaimana caranya, ajarannya. Nah, itu harus dipakai. Kata papa saya nih gitu kan. Iya Beh gitu. Babe nggak mau katanya gitu. Pokoknya intinya Babe nggak mau, satu, lu masuk Islam tapi cuma ngaku-ngaku doang lu masuk Islam. Islam KTP lah gitu. Gitu kan, Islam KTP gitu. Ya udah katanya. Kalau emangnya mau masuk Islam ya udah nggak apa-apa. Masya Gitu Allah. kan. Babe mah ngedukung kata dia gitu kan. Yang penting lu bener-bener ya, katanya lu sungguh-sungguh. Kalau emang mau bener-bener masuk Islam dia bilang gitu. Iya Beh. Nah, orang tua udah izinin nih. Tinggal gimana nih keluarga? Iya, suami. Nah, Kalau anak sih belakangan lah ya, karena masih kecil ya. Suami dulu nih. Anak waktu itu udah Ayu udah kelas 6 SD. Oke. Udah Sekitar kelas 12 tahunan lah ya. Karena sebelum-belumnya itu saya masih ke gereja itu sebenarnya saya udah ngislamin adik. Loh. Saya masih ke gereja gitu kan. Tapi kan adik Kok bisa, Mi? Adik saya waktu itu kan mau nikah. Ya kan? Nikah sama muslim. Oke. Saya bingung mau islamin gimana ya. Orang saya juga diam-diam nggak Belum ini berani. Kan, belum berani gitu kan. Akhirnya saya ngislamin adik tuh. Saya bawa ke KUA. Alhamdulillah saya masih belum banget dah gitu ya. Tapi kalau keinginan hati berontak udah. Maksudnya berontak. Ya, untuk
untuk secara apa namanya, secara langsung bilang saya mau masuk Islam nih, apalagi sama pasangan kan berat banget tuh. Gitu kan. Ini gimana ya gitu kan. Tapi ya mau nggak mau, Harus dilakukan. mau nggak mau harus dilakukan gitu. Tapi gimana ya caranya ya gitu. Saya masih bingung nih. Nah akhirnya saya punya akal. Anak saya kan udah kelas 6 SD ya gitu. Karena di sini itu kan, di tempat saya sini itu selalu setiap minggu itu dibuat kebaktian. Di mana tuh? Di sini apa di Pamulang? Di sini. Oh di sini. Di sini. Oke. Saya udah pindah tuh ke sini. Oke. Gitu kan. Udah pindah ke sini. Ini saya dibuat kebaktian setiap minggu. Karena intinya mungkin kelihatan goyang-goyah, udah goyah-goyah sedikit kali ini ya gitu kan. Akhirnya dari keluarga saya, keluarga suami, adik-adik ipar tuh ya, datenginlah semua ke sini setiap minggu. Dia bilang, udah pokoknya kita di sini mah cuman ke tempatan aja. Tadi gitu kan, tempatan aja, nggak usah pusing, nggak usah masak, nggak usah apa, siapin aja piring nanti semua kita yang bawa. Dia bilang gitu kan. Iya, ya. Tiap minggu nih datang. Waduh, makin berat kayaknya nih ya gitu kan. Makin berat nih. Setiap minggu tempat saya dibuat ibadah. Karena dia hati Udah menolak banget tuh. udah berontak nih gitu kan. Udah berontak. Wah, saya punya akal nih. Anak-anak saya beliin baju kokoh yang laki-laki. Yang cewek saya beliin ini kan, jilbab, gamis. Jadi begitu dia datang, pendeta datang ke sini, saya pura-pura deh tuh. Saya udah mandiin anak saya, ya kan? Mandiin, saya gantiin baju. Begitu kumpul, saya berangkat. Saya bawa anak saya. Saya bawa ke masjid. Mereka bertanya-tanya dong itu loh, kok anaknya pakai jilbab sama baju koko? Saya tinggal, saya nggak peduli gitu. Oke. Tamu di sini, saya nggak peduliin, gitu kan? Keluarga yang datang di sini, pendeta yang datang ke sini, saya nggak peduliin. Pokoknya saya bawa dulu anak saya. Saya berangkat pergi, saya bawa ke masjid. Begitu di masjid pun orang masjid tuh bingung. Anak saya kan bule-bule ya, gitu kan, putih. Terus dia pikir saya datang ke situ bukannya mau bawa ke masjid. Dia pikir saya nih orang kaya kali-kali ya, mau nyari tanah. Gitu kan. Bu Ustazahnya bilang, Pak ada tamu mungkin mau nyari tanah kali, mau beli tanah, ada gitu kan. Ya karena memang mereka juga belum begitu kenal saya. Padahal kita satu kampung gitu. Karena memang saya kan gak pernah keluar. Gitu kan. Terus saya bilang, bukan Bu, saya mah kesini bukan mau nyari tanah. Saya bilang gitu kan. Terus saya mah anak saya mau ngaji. Gitu kan. Alhamdulillah gitu kan ya, mau ngaji iya. Udah tuh akhirnya dibawa tuh kan, masuk ke masjid. Anak saya senang banget, girang bener, saya bahagia banget, ya Allah anak saya nulis Arab tuh dapat nilai 7. Masya Allah. Pertama kali tuh ya. Masih Kristen padahal ya. Anak-anak saya masih ke gereja, karena saya emang aktif di gereja. Anak juga udah dibaptis dia kan. Udah dibaptis, kita udah ke gereja tuh. Maksudnya anak 2, jadi saya bertiga memang udah. Kita keluarga berempat ya. Papinya, saya, anak ini kan 2 ke gereja. Untungnya anak-anak saya itu nggak pernah kok begini sih Mi, kok begini, enggak. Ayo pakai baju, kan? Baju saya salinin. Begitu udah datang nih kan, saya bawa. Mulai dah tuh timbul. Mereka lebih banyak lagi, 20 orang kita sekalian kebaktian, saya ada 20 orang itu kan, bawa semua. Jadi ya setiap minggu ya saya bawa. Itu polanya begitu terus tuh? Begitu terus. Tapi tetap saya ditungguin. Artinya keluarga besar dan suami pun sebenarnya udah nyium bahwa Umi udah mau masuk, udah mau ninggalin agama yang lama. Ya gitu kan. Kenapa anak gua dibawa gitu kan. Pasti kan ada pertanyaan itu jelas. Iya kata papinya gitu kan. Ya gimana ya gitu kan. Kayaknya sekarang saya lebih nyaman ke sini dah. Saya lebih nyaman ke masjid gitu kan. Nah ada ipar tuh. Kan manggilnya Ensoh ya kalau kakak ada ke kakak itu manggilnya gitu. Ensoh ya. So katanya kenapa gitu kan. Pendeta juga bilang, kenapa ibu katanya, kok ibu membuang Tuhan? Dia bilang gitu kan. Saya bilang saya nggak buang Tuhan. Ya gimana ibu nggak buang Tuhan katanya gitu. Sekarang ibu kan ke gereja. Kenapa sekarang mesti ke masjid? Itu kan berarti namanya buang Tuhan. Oh enggak. Saya bilang, siapa bilang saya buang Tuhan? Sekarang saya mau tanya, Tuhan ada berapa? Iya dong. Saya tanya, Tuhan tuh ada berapa? Kalau yang saya tahu Tuhan itu kayaknya 1 gitu kan. Kalau Tuhan, saya bilang kalau Tuhan ada 5, pasti milihnya saya nggak kepilih. Iya dong. Saya bilang, saya jelek saya iya, bodoh iya, miskin iya.
Tuhan nggak mau. Pasti Tuhan nyari yang pinter, yang kaya, yang ganteng, yang cantik. Saya bilang itu yang muda. Enggak, tetap katanya. Insya Allah ini buang Tuhan. Oke. Enggak, saya nggak buang Tuhan. Cuma mungkin saya manggilnya aja gitu kan. Dulu mungkin saya ke gereja, tapi kalau sekarang saya ke masjid gitu. Nah sekarang saya nih manggilnya tuh Allah. Tuhan saya tuh Allah. Saya bilang itu kan. Wah mulai dari situ, mulai ini panjang nih ya gitu kan. Begini amat ya gitu kok. Insya kok gitu, maksudnya kakak kok keras sekali gitu. Dia bilang, batu aja, batu karang yang sebegitu kerasnya, dia bilang itu kan. Karena air setetes demi tetes dia akan terkikis. Ini kok sampai sebegini kerasnya, dia bilang gitu kan. Ya saya juga nggak tahu. Intinya saya nikmat itu sekarang begitu saya ke masjid itu saya merasa nikmat gitu. Merasa nikmat, pokoknya adem, tenang gitu kan. Akhirnya mulai dari situ tuh. Nggak bisa begitu dong katanya gitu kan. Ini kan rumah tangga gimana? Ya. Gitu kan? Ya. Sekarang gini aja dah, tinggalin ini rumah. Nah gitu kan? Tinggalin ini rumah. Kebetulan memang kalau keluarga suami ya memang boleh dibilang orang mampu ya, orang mampu gitu kan. Terus dia bilang, rumah udah ada, udah disiapin. Jadi saya suruh pindah, tinggalkan ini semua tempat. Oke. Pokoknya nggak boleh tinggal di sini. Gitu. Jadi saya harus pindah ke Jakarta, ke Kebayoran. Oh. Saya di sana disediain rumah itu di Kebayoran Lama udah ada. Cuma tinggalin ini rumah. Kita berangkat lagi ke sana. Jadi situ udah disiapin. Maksudnya enso tuh udah tinggal duduk manis aja. Duduk manis tenang semua udah disiapin. Ya. Rumah ada, pembantu ada, semua ada. Nggak usah mikirin buat makannya, nggak usah mikirin anak sekolah, nggak usah mikirin itu. Duduk manis cukup. Tapi berangkat kita ke sana. Tinggal ini rumah gitu kan. Enggak semudah itu gitu kan. Hati ini mulain memang udah ngerasa nikmat gitu kan. Aduh. Pokoknya intinya kalau saya udah nginjak masjid itu udah ya Allah sejuk. Ya perasaan itu nggak bisa dibuat-buat. Ya kan, sejuk, nikmat. Padahal waktu itu masjid yang tempat saya ngadem itu ruangannya kecil. Ada emang ruangan khusus kan. Kalau untuk wanita kan ada kan. Jadi saya di situ tuh, saya bawa buku kecil gitu. Ada catatan-catatan yang boleh orang ngasih gitu kan. Saya belajar, saya merenung, saya diam. Ya Allah indahnya gitu. Berarti artinya jawaban-jawaban tadi atau yang dibilang jadi keras banget kata adiknya tadi ya Mi ya. Boleh jadi itu sebab dari pencarian yang selama ini dibaca kali ya. Mungkin. Ngebuat keyakinan itu malah makin yakin bahwa Tuhan itu satu. Iya. Dia tidak beranak dan diperanakan gitu. Karena saya bilang begitu, Tuhan itu satu, nggak mungkin Tuhan itu. Memang Tuhan ada berapa, gitu kan? Iya tapi tetap katanya. Cici nih katanya tetap membuang Tuhan. Oh nggak bisa. Terus gimana kalau begini? Oh tinggal tergantung, saya bilang gitu kan. Tinggal tergantung. Saya sekarang nggak takut, saya bilang itu. Kalian datang 20 orang, kalian datang 100 orang, saya bilang gitu kan. Kalian datang bawa ke sini 1000 orang, tapi nggak akan ada yang bisa merubah hati saya. Masya Allah. Selain dari dia, kecuali kalau Allah itu yang merubah sifat saya, itu saya nggak tahu. Tapi kalau untuk saat ini, berapapun yang kalian bawa, saya nggak akan mundur. Masya Allah. Saya bilang itu kan, saya nggak akan mundur. Dah masih begitu juga. Dah akhirnya saya mulai, suami udah tahu dah nih ya, udah tahu nih. Pokoknya intinya anak-anak saya udah saya bawa ke masjid, udah saya bawa ke Islam gitu kan. Udah. Rumah tangga mulai nih. Agak goyang-goyang gitu ya. Kalau suami sih nggak terlalu banyak ngomong. Nih yang banyak ngomong ipar ya dari keluarga ini ya. Ini padahal masih dalam proses ya, belum syahadat kan? Belum. Oke. Belum, itu kan. Malah adik-adik ini yang mungkin adik ini takut kali ya, maksudnya keluarganya, kakaknya gitu kalau ditinggal mungkin namanya rumah tangga ya kan, bagaimana gitu kan selanjutnya. Lagi masuk Islam lagi. Gitu kan. Akhirnya berdebat kita. Iya terus datengin terus kan, biar saya tetap, karena selalu rumah ini setiap minggu pakai kebaktian. Rame ya. Ya itu lagi yang saya bilang, siapapun nggak akan ada yang bisa merubah saya, kecuali Allah yang merubah saya. Gitu. Kalau untuk ya udah dah. Nah, akhirnya sekian lama dia pasrah juga. Si adik ipar nih. Ya udah. Sekarang gini dah, dia bilang gitu kan. Nggak apa-apa. Saya juga kata adik nih, nggak apa-apa.
saya juga banyak loh teman muslim. Kata dia. Kata adik saya nih gitu kan. Saya juga banyak loh Ci, katanya Soh nih teman muslim. Ya udahlah. Sekarang kalau memang udah kemauan Soh seperti itu, dia bilang itu nggak apa-apa. Yang penting ini rumah tangga tetap. Dia bilang itu kan, rumah tangga tetap akur ya, dia bilang itu. Ya udah, tetap kita balik ya ke sana. Karena udah disiapin tempat di sana saya. Di Kebayoran. Di Kebayoran. Oke. Ya udah kita tetap ya, nggak apa-apa dah. Kalau Enso memang udah kemauannya, hatinya udah sekeras itu, sekuat itu, ya Enso mau ke masuk Islam nggak apa-apa. Saya juga teman-teman saya banyak yang Islam, gitu kan, dia bilang gitu kan. Saya mikir lagi, kayaknya kalau di Islam itu, kalau misalkan berumah tangga itu, suami dan istri beda agama, nggak boleh. berarti itu kan katanya zina, ya kan? Iya. Nah, itu berarti kan zina, gitu. Saya mikir lagi nih. Kalau zina kan berarti kan nggak boleh dong. Dosa lagi. Iya, gitu. Dosa lagi itu dosa namanya kan. Ya intinya sekarang terserah dah, gitu kan. Saya udah nggak bisa diganggu gugat. Saya nggak bisa, apapun tidak akan ada yang bisa merubah kehidupan saya, maksudnya merubah keyakinan saya. Nggak ada, satu pun nggak ada yang bisa merubah kecuali Allah. Artinya meskipun saat itu suami tetap bertahan di Kristen dan memutuskan untuk nggak masuk Islam, akhirnya kan pisah. Udah siap pada konsekuensi itu siap nggak siap, saya harus siap. Wow. Gitu. Siap nggak siap, saya harus siap dengan anak 2 kan. Tapi ada tapinya, anak itu mulai jadi rebutan. Rebutan kan anak, karena memang kakeknya pernah bilang, cucu papa nggak boleh tinggal di Indonesia nanti gitu. Nanti setelah sekolah pun dia harus sekolah di luar negeri. Dia bilang nanti biarin cucu papa harus sekolahnya paling nggak di Jerman, dia bilang itu kan. Tapi tetap kalau ya mau nggak mau, ini udah keputusan yang bulat buat saya, udah tekad yang bulat buat saya nggak mau apapun itu, gitu kan. Akhirnya dengan mungkin ya bukan berat sih ya, menurut saya ya sudahlah. Saya berpikir begini, sejak kecil tanpa bantuan siapapun ya, kecuali orang tua deh ya gitu kan. Saya mikir cuma satu itu. Saya pikir sejak kecil saya bisa hidup loh tanpa bantuan siapapun. Masih survive lah istilahnya. Ya kan? Apa iya saya kalau ditinggal suami atau kita berpisah gitu kan. Saya nggak bisa hidup. Wow, udah sampai pada tahap itu ya. Karena konsekuensinya bisa lepas nih rumah tangga nih. Ya, saya pikir bisa hidup, saya yakin, gitu kan. Saya kan punya Allah, Masya Allah. gitu kan? Saya kan punya Allah. Kenapa saya harus takut? Kalau prinsip saya satu, kalau saya ikut ke sana, hidup saya itu kan otomatis itu hitungannya disumbang dong. Iya kan? Kalau saya kehidupan saya dijamin dong. Betul. Dari semua makan, biaya sekolah, biaya hidup dan semuanya. Saya cuma tinggal makan tidur aja tuh. Saya tinggal duduk manis. Karena adik saya juga bilang, "Enso tinggal duduk manis, nggak usah mikirin macam-macam, nggak usah mikir apa-apa, yang penting pulang sana." Waduh, saya pikir lagi, ini mah gua udah kayak apa gitu kan ya. Ntar satu saat, saya punya anak kan. Ntar satu saat anak saya berhasil. Ini loh, kan saya yang, ya kan? Nah, ini loh keponakan saya, boleh saya nyekolahin gitu kan? Nah, berhasil karena saya gitu. Tapi enggak deh, saya nggak bisa. Intinya satu, kalau lu mau ikut gua, gitu kan? Kasarnya nih, kalau memang papi mau ikut saya, ya Muslim. Kalau enggak ya udah kita jalan masing-masing. Jalan ceritanya masing-masing nih ya. Dah mulai perdebatan anak. Saya kan memang orangnya tomboy, kayak laki-laki. Ngomongnya apa sih kalau Betawi mah ya udah blak-blak gitu ya. Nyablak udah gitu. Saya bilang begini, pokoknya ngotot tetap perebutan anak. Oh nggak bisa kalau anak, gitu. Anak gue loh yang lahirin, gitu kan. Saya udah nggak kenal hukum waktu itu, pokoknya udah nggak ngerti sama hukum deh ya kan. Nggak bisa, anak-anak gue, gitu. Ya akhirnya dia nyerah juga. Ya udah dah kita seorang satu. Mami yang perempuan, papi yang laki. Ya. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Nah, tidak bisa gitu kan. Kok begini? Sekarang ini dah.
Saya bilang gitu kan, sampai sakingnya nih kasar yang ngomong, ya nggak bisa Muslimin, nggak bisa. Kalau bisa, lu langkain dulu mayat gua, saya bilang gitu kan. Sampai sebegitu, ngomong kasarnya saya gitu. Lu langkain dulu mayat gua, baru lu bisa ambil anak gua. Akhirnya berdebat. Ya sudah. Kalau emang itu kemauan, dia bilang kalau emang itu kemauan lu, kita mulain itu, ya. Mulai dari biasanya dari awalnya mulut kita manis, mami papi, ya kan. Sekarang udah, ya lu deh gua, nah, gitu kan. Ya udah, sekarang kalau emang lu mau begitu. Jangankan sakitnya, dia bilang gitu kan. Ya sekarang ya sampai mati anak lu urusin. Dah, oke, gitu kan. Jadi anak mau bener-bener sama saya, tapi dia nggak mau tanggung jawab. Oh, Papinya nggak mau tanggung nggak jawab. mau, Lu urus papi. sendiri lah tuh, Lu urus bahasanya gitu sendiri. ya Mi ya. Karena lu yang mau ngurus anak, ya lu urus sendiri. Nah, pada waktu itu akhirnya yang anak yang kedua saya itu sakit panas. Saya ini kan orang yang, ya taruhlah orang dari keluarga memang keluarga nggak mampu ya. Tabungan pun pada waktu itu saya nggak punya tabungan. Anak saya sakit. Saya telepon dia kan, Pi, aku ini sakit gitu kan. Ya, terserah lu. Dia bilang gitu kan lu yang mau ngambil. Ya itu risiko lu, ya lu urusin sendiri. Oh mantap, gitu kan. Saya pikir udah cukup nih. Oh udah begitu. Oh udah ya. Oke, saya bilang. Sekarang berarti kalau udah begitu, jangankan anak sakit, anak mati pun, saya bilang gitu kan, lu nggak akan gua kabarin. Saya bilang gitu kan. Ya udah. Selanjutnya setelah itu udah pikir-pikir begitu, saya juga mau. Intinya pokoknya hidup gua nggak mau disumbang aja sama orang. Bukan sombong, bukan, dalam arti saya kan dikasih sama Tuhan itu normal, ya kan? Nah, kita nggak boleh meminta-minta, kita nggak boleh mengemis, ya kan? Nah, udah masing-masing tuh ya dengan penuh perjuangan, ya kan? Putus tekad saya udah bulat. Saya memang mau ikut Allah. Dulu bukan ikut Yesus ya, gitu kan. Kalau sekarang saya mau ikut Allah. Mulai masing-masing ya Sempat pisah itu berarti Mi, akhirnya. Pisah. Karena tadi ketika anak sakit dikabarin pun dia nggak mau tahu ya. Enggak. Oke, Karena pisah dah tuh. Pisah, mulai dia udah mulai pindah, dia udah tinggal di sana. Di rumah sana. Saya di sini mengurus anak dua yang tidak punya kerjaan, yang tidak punya usaha, tidak punya tabungan. Terus apa ya kira-kira yang bisa saya ini bisa menghidupi anak-anak saya gitu kan. Iya kan harusnya kita berpikir juga gimana nih anak setiap harinya nanti untuk sehari-hari gimana kan. Manusiawi lah gitu. Karena dari sana pun memang dia tidak menjamin untuk anak. Taruhlah kan kalau orang mungkin kalau suami yang bertanggung jawab, orang tua yang bertanggung jawab, oke, kita pisah gitu kan. Tapi anak dong. Anak perlu makan. Sekolah, zaman dulu kan sekolah masih bayar kita. Nggak kayak sekarang kan. Nah, kalau akhirnya saya yakin saya punya Allah. Saya bikin es mambo. Kenal kan es mambo? Tahu. Zaman dulu tuh es mambo ya. Karena kita kan di kampung sini yang punya kulkas itu masih jarang ya. Keren, saya nganter sekolah pakai mobil. Ya kan? Keren, ceritanya keren ya. Sekolah mah tetap saya masih bawa mobil, antar jemput anak kan. Tapi apa yang saya bawa gitu? Es mambo. Saya titip di sekolahan gitu kan. Untuk keseharian saya. Kita kan sini harus bayar listrik, biaya sekolah, biaya hidup lah. Saya kalau pagi setelah saya nganter sekolah, saya pulang masak air, saya masak gula. Terus nanti saya balik ke sekolah jemput anak. Sampai malam saya bikinin es mambo. Waktu itu es mambo itu masih 75 perak. Jual 100 perak di sekolahan gitu kan ya. Terus saya bikin kue putu. Putu ayu ya. Saya bikin juga sama. Itu saya jual 750 perak satu. 75 perak gitu kan. Saya masukin ke warung. Saya sambil sekolah. Intinya saya nggak mau hidup disumbang. Karena nanti takutnya di akhir kemudian ada omongan gak enak. Ada omongan yang nggak enak. Tapi saya waktu itu saya yakin saya punya Allah. Karena saya yakin dia ngasih napas saya, pasti dia akan memberi kebutuhan saya. Gitu kan. Banget. Saya dagang, saya hidupin, saya dagang. Saya bikin kue. Dan
yang kadang-kadang suka bikin saya sambil kerja, bikin saya semangat, saya nangis gitu kan. Saya bungkusin es mambo. Yang satu anak tidur di bangku sampai jam 1 malam saya masih bungkus es mambo ya. Karena kita mau juga itu yang aman dimakan untuk anak kita juga kan. Yang satu anak saya tidur di bangku, yang satu lagi anak saya tidur nemenin di bangku. Tapi alhamdulillah, saya nggak tahu. Saya waktu itu saya bikin cendol, es cendol, kayak es dawet gitu cendol. Saya bikin cendol, saya titip di warung, gitu kan. Waktu cendol itu udah harganya 1.000 satu gelas itu kan. Jadi saya jual tuh di warung itu saya titip 800 perak. Jadi 200 perak untuk warung. Untuk warung. Berjalan dari anak saya SD ke SMP. Alhamdulillah. Apa aja saya nggak gengsi, saya nggak malu gitu kan. Artinya proses itu ketika masih dalam fase mau masuk Islam kan Emi ya? Iya. Belum syahadat juga kan itu kan? Sebenarnya sih syahadat diam-diam itu saya sama ibu-ibu itu di taman udah gitu. Oke. Sudah. Karena merasa ya di situ mungkin saya punya kekuatan ya gitu kan. Cuman saya belum berani orang-orang tahu gitu. Artinya ketika memutuskan sama suami akhirnya pisah itu udah mantep Islam ya? Udah mulai. Udah. Gitu. Cuma saya masih diam-diam gitu kan, masih diam-diam. Tuh. Akhirnya alhamdulillah anak saya yang satu SMP, yang satu masih SD gitu kan. Dulu kan semua bayar gitu kan. Terus saya bikin apa aja yang saya bisa saya bikin gitu kan. Saya bikin peye gitu. Pokoknya inti makanan yang penting uang 10.000 itu. Uang 10.000 itu kalau kita bikin makanan nggak habis hari itu, gitu kan? Masih bisa buat 2-3 hari kan? Bisa. Alhamdulillah anak saya bisa SMA. Bisa sekolah, SMP udah selesai. Anak saya sambil sekolah sambil bawa dagangan. Oh, anak sekolah sambil bawa dagangan? Anak saya sekolah sambil bawa dagangan. Dua-duanya? Dua-duanya. Wow, Masya Allah. Saya waktu itu masih bikin apa aja yang anak-anak suka gitu. Saya bikin sirpa, tahu nggak kue yang manisan dari kelapa itu? Oke. Belum pernah nemu tapi saya kayaknya. Itu kan. Sirpa mungkin tahu yang warna-warni ada yang warna hijau. Oh, tahu kalau yang itu yang warna-warni ya. Kelapa asli tahu. Yang mudah-mudah yang saya kerjain. Anak-anak saya terutama yang perempuan yang luar biasa ya. Tuh, bawa dagangan, dia bersekolah, SMP bawa dagangan. SMA dari sambil bawa dagangan. Karena saya merasa saya ini bodoh, nggak bisa apa-apa. Dengan begitu saya bisa. Ayo nak kita yang penting kita bisa hidup, kamu bisa sekolah. Karena waktu mulai goncang-goncangnya itu, saya bilang saya minta duit. Anak-anak itu belum bayaran sekolah. Saya bilang itu kan. Tapi dia jawab apa? Kalau emang nggak punya duit nggak usah sekolah. Situ tekad saya makin kuat. Saya digituin malah nggak nyerah. Saya nggak takut gitu kan. Seharusnya jadi pemantik ya Mi? Seharusnya kan, iya anak belum bayar sekolah. Saya minta duit sama papinya nggak dikasih duit. Ntar saya gimana gitu? Enggak. Saya makin kuat. Oh, cukup sekali gitu kan. Anak-anak mau bayar sekolah, dia bilang kalau nggak punya duit ya nggak usah sekolah. Padahal duit dia banyak. Oh udah, satu. Itu makin memperkuat saya. Karena saya nggak mau. Saya udah janji, saya udah bersumpah, saya mau punya anak. Di mana tuh terakhir pendidikan? Nah, itu anak saya harus sampai ke situ. Bilang tuh kan. Tetap. Anak-anak juga nggak malu. Beri sekolah, beri bawa dagangan gitu ya udah sambil dagang. Hebat, Masya Allah. Berlanjut terus. SMA, alhamdulillah gitu kan. Ya saya membesarkan anak itu dengan dari kue. Yang secara manusia buat saya nggak masuk akal. Iya, kalau kita kembali ke bicara matematika manusia nggak bakal ketemu ya. Nggak masalah. Tapi karena keyakinan tadi tuh. Nggak masuk akal. Tuh keyakinan tadi tuh bahwa Umi bilang ya udah ya gue nggak punya apa-apa tapi gue punya anak dan gue punya Allah yang pertama. Punya Allah. Secara manusia, saya juga nggak tahu. Kalau mikir sekarang, saya nggak percaya. Nggak percaya bisa saya. ngelewatin fase itu padahal fase itu lagi fase-fase jatuhnya banget ya. Dan saya nggak pernah yang mengerti kenal itu mungkin duit jutaan atau berapa gitu kan.
Yang penting masih bisa hidup buat Iya. makan setiap hari, bayar sekolah anak, selesai sudah. Bayar listrik, bayar sekolah gitu kan, kita bisa hidup. Saya nggak pernah berpikir itu kok bisa gitu. Kok saya bisa hidup? Saya bisa bisa ngasih makan anak, kita masih bisa makan. Anak-anak saya masih bisa sekolah. Tuh, yang luar biasa. Itu esensi rizki dari arah yang nggak diduga-duga mungkin yang Allah kasih ya, minaisyillah yahtasib. Ketika dia udah tawakal sama Allah, Allah cukupin tuh rizkinya dari arah yang nggak diduga-duga tuh. Wow, luar biasa. Nggak tahu kok yang sampai saat ini itu nggak pernah bisa saya percaya gitu. Kenapa? Kok bisa gitu ya? Maksudnya kok memang benar-benar bisa. Coba berapa sih saya dagang cendol 800 perak satu bungkus, ya kan? Bawa 20 bungkus saya titip di warung. Kan kali dulu cuma 16.000 ya. Tuh, kok bisa gitu? Akhirnya alhamdulillah anak saya sekolah sambil berdagang. Terus anak saya yang kedua juga, yang pertama udah kuliah. Wow. Kuliah di kampus Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun Bogor sini. Bogor, iya alhamdulillah. Nah yang kedua itu anak saya karena memang dia basic di masak ya, dia punya bakat masak. Terus dia setelah SMP dia udah bilang, pokoknya aku nggak mau kuliah ya, aku maunya di sekolah masak gitu. Oh masya Allah, yang fotonya di sini ya Mi? Ya, sekolah masak, dia bilang gitu kan. Nah sedangkan dia tingginya kurang. Di negeri itu nggak bisa, tingginya tuh kurang 3 cm. Harus swasta. Harus swasta. Dan swasta lebih mahal lagi. Satu, swasta lebih mahal, dan ada swasta itu di Katolik. Dan Umi khawatir sama akidahnya nanti akan Ya. bergeser. Tapi tetap anak saya nggak mau. Pokoknya harus sekolah, nggak mau kuliah, pokoknya sekolah masak. Akhirnya mau nggak mau tetap saya masukin dia di sekolah Katolik. Oke. Gitu, sekolah Katolik. Ya tetap kalau ini agama mah tetap ya, cuman sekolahnya aja gitu kan. Dia sambil sekolah, ya itu. Alhamdulillah gurunya bager, gurunya baik gitu kan. Jadi sekolah sambil dagang. Boleh ya di situ Boleh, ya. diperbolehkan gitu kan. Swasta kan di sekolah kan mungkin kalau Barsi Berenang Siang, Berenang SMK Berenang Siang. Siang itu kan sekolah yang menurut saya udah luar biasa. Iya. Luar biasa gitu. Bisa di situ dia sekolah. Jadi dia berangkat sekolah saya jam 2 atau jam 3 saya udah bangun, saya bikin mie goreng. Bikin mie goreng, saya bikin nasi goreng gitu kan. Saya bikin kue tiaw goreng buat jualan anak saya. Jadi begitu anak saya berangkat sekolah dia sambil jualan. Biayanya pun di Barsi itu lebih nggak apa-apa ya saya ngomong Nggak apa-apa, nggak sekolah ini ya gitu. Sekolah dia dibanding yang kuliah sama yang SMK biayanya yang lebih mahal yang SMK. SMK. Dia kalau harus praktek ada duit misalkan 250 buat belanja itu harus ada. Dan kita pun nanti setelah dia praktek kita pun harus datang sana makan, kita juga harus bayar juga berapa itu. Ya. Ya kan? Alhamdulillah. Sampai selesai kuliah, sambil kuliah anak saya pun masih bawa dagangan. Kuliah, Masya Allah. anak cewek loh, Oh yang perempuan yang nomor 1. yang perempuan nomor 1. Sambil kuliah, saya Tetap masih bawa dagangan. bawa dagangan. Karena sama sekali hidup itu tetap cuma bertiga tuh. Ya bertiga. Itu Kan? perjalanan survive-nya atau berjuangnya panjang banget ya Mi ya. Panjang. Dari memutuskan masuk Islam, tapi itu konsekuensi yang udah siap diterima saat itu kan. Iya. Kalau memang saya harus berjuang sendiri dan memang gak ada yang bantu saya, tapi saya punya Allah, saya akan terus berjuang demi Iya. saya masuk Islam, Iya. demi saya menjalankan Islam. Dan saya pun nggak mau dari pihak papinya gitu kan memberikan apapun. Karena saya bilang udah punya keputusan, saya nggak mau hidup saya disumbang. Ya. Karena saya dikasih sama Allah tuh hidup saya itu normal. Ya kan, saya bisa lengkap, saya bisa apa, saya bisa berpikir, berjuang gitu kan. Kenapa? Perjuangan itu akan nikmat rasanya kalau boleh kita sendiri, gitu. Kan? Sangat nikmat. Wow. Jadi waktu dia anak saya yang nomor 1 udah SMA pun itu udah mau diambil juga. Waktu SMP, selepas SMP, udah saya mau sekolahin di sana, dia bilang itu kan. Di sana nanti biar dia kuliah di sana apa? Oh mohon maaf, sekarang anak saya udah gede, ya kan? Mohon maaf. Jadi di sana kan bisa sekolah sambil kerja. Oh mohon maaf, anak saya nggak boleh kerja. Di Bogor pun nggak kurang-kurang pekerjaan. Iya dong. Kalau kita mau, kenapa kita harus berangkat ke Jakarta? Yep. Saya bilang itu. Anak saya nggak boleh kerja. Cukup saya yang kerja. Gitu. Nah, setelah yang bikin lagi
Air mata saya bercucuran itu waktu anak saya selesai kuliah. Pas wisuda dia tuh. Itu yang benar-benar bikin hati saya dibilang hancur, ya dibilang bahagia gitu kan, udah luar biasa. Apa itu, Mi? Dia bilang waktu pembagian ini kan, waktu wisuda, Mi, ayo bilang jangan pulang dulu ya gitu. Ada apa emang yang kita lihat nih katanya. Tahun ini siapa nih yang punya Prestasi. prestasi, dia bilang gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya waktu itu juga mau diantar sama adik sama kakak karena itu kan. Betul tuh. Setelah dia selesai, udah selesai, tunggu ya Mi, kata oh iya. Pas dipanggil anak saya gitu, Wow. yang nggak sampai di pikiran saya gitu kan ya. Ternyata anak saya ini dapat nilai tertinggi, Wow. nilai terbaik. Masya Allah. Tapi dia bilang, anak saya sempat bilang, Mi, ini ayo tunjukin ya sama Mami. Dia bilang itu, ayo kuliah, ayo nggak pacaran, dia bilang itu kan lelah Mi. Ya. Kalau sebenarnya lelah Mi, itu kan kuliah sambil dagang gitu kan, sambil dagang es mambo, karena dia memang merasa gitu kan. Tapi Ayu mau tunjukin ke Mami, kalau Ayu sungguh-sungguh Ayu belajar, dia bilang gitu. Sungguh-sungguh. Disitulah rasa syukur yang udah luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Itu di sisi ya, saya sebagai orang tua juga bisa lah sedikitnya membayangin ya ketika kita usaha sendiri, berjuang sendiri, disepelein sama orang, ditinggalin sama orang, apalagi orang yang mungkin saat itu ya perasaan itu nggak gampang berubah ya Mi. Tapi karena kondisinya harus berjuang sendiri, akhirnya anak membuktikan tuh luar biasa sih, Masya Allah itu. Luar biasa, benar. Tuh apotik tutup tuh Mi, nggak ada obat tuh. Nikmat saya ya Allah. Yang Masya Allah sangat-sangat itu. ya, yang sangat-sangat luar biasa itu. Itulah perjuangan saya. Jadi seorang muslim ya. Ya, itu artinya kesulitan yang Allah berikan ke Umi saat itu justru nguatin ya. Buat Umi jadi orang yang kuat. Ya. Nggak bergantung sama siapapun, kecuali sama Allah. Yang ketiga akhirnya membungkam semua mulut yang tadinya mungkin bahasa sekarang nyinyir ya. Bisa apa dia tanpa Ya. kita? Biasanya bukan saya mau pukul rata, mungkin ada nada-nada sumbang di belakang, bisa apa sih dia tanpa kita? Bawa anak 2. Kemungkinan seperti itu. Dan bahkan saya selama ditinggal, anak-anak selama ditinggal gitu kan. Ya karena waktu itu juga saya bilang, terserah, lu yang mau di sini apa yang gue yang harus keluar, bilang gitu kan. Ya karena saya sama anak kan, sama anak, ya terpaksa dia yang keluar gitu. Nah, jadi nggak ada tuh. Nah sekali-sekali pun papinya pernah datang ke sini, mau nengok anaknya. Saya begitu tahu, anak saya langsung masuk kamar, saya kunci pintu. Anak-anak tidur, mohon maaf, nggak bisa ditemuin. Anak-anak lagi tidur siang. Karena memang akses itu yang menutup dari pihak sana ya. Ya, Ketika dia diinfo bahwa kami membutuhkan kamu sebagai seorang tua nih. Oke lah, katakan saya bukan pasanganmu lagi, tapi anak-anak ini nggak pernah jadi bekas kan, Iya. begasnya gitu ya. iya. Cuman ketika di sana menutup, mungkin karena egonya saat itu ya. Ya, akhirnya itu jadi trigger, jadi pemantik. Umi Benar. harus tunggu ya, gue buktiin ya. Iya, I see. Saya paham itu sih sebenarnya. Saya paham itu. luar biasa, benar-benar buat saya itu udah yang apa ya, sangat luar biasa gitu. Satu, anak saya mempunyai gelar gitu kan, dan hasilnya pun bukannya kita dari yang belas kasihan, dan anak saya pun sendiri merasakan dia perjuangan kita loh sama-sama. Mereka perintis ya, bukan pewaris ya, Mi? Ya, kita dagang, ayo, walaupun orang lihat kita cuma dagang es mambo gitu kan, cendol, dagang apa yang saya bisa, alhamdulillah. Anak-anak saya sampai ya sarjana lah ya gitu, Masya Allah. sarjana ekonomi. Yang kedua bisa jadi chef anak saya. Yang saya lihat di sini Ya. udah pakai pakaian chef. Sekarang ada di Bogor atau ada Di Jakarta? Tangerang. Oh, di Tangerang. Makanya saya bilang,
pernah berapa tahun yang lalu anak saya yang laki itu sempat telepon, nih Agung izin ya gitu, mau ke makam kata dia gitu kan. Makam siapa, Mi? Makam gitu, karena yang sekian lama ditinggal tuh selama begitu kita misah, satu pun anak nggak pernah ada yang nanyain nih papi kemana sih gitu kan. Oke. Sama sekali nggak ada. Oh, artinya tadi makam tuh makam papinya? Makam papinya, Oh, saya pikir sudah kan dia meninggal sekarang? sudah 16 tahun beliau meninggal gitu kan. Mih, kok tumben nih anak gitu kan, Mih, aku mau ke makam ya. Saya pikir makam papinya tuh papinya yang mertuanya gitu kan. Makam siapa kamu? Ya papi yang di Bogor, katanya gitu kan. Kok tumben nih anak, izin ya Mi, katanya gitu. Dia minta izin, bahkan mau ke makammu dia minta izin. Izin ya Mi, iya aku mimpi, kata dia gitu. Saya mimpi suruh nyariin om, katanya gitu kan. Lu cariin om, gitu, ketemuin. Tapi setelah ketemu, ya mungkin mereka diomonginnya anak saya didoktrin gitu kan. Udah lu, mungkin mami lu begini kan mereka nggak ada yang tahu. Saya pun mungkin ada punya sejarah pribadi ya, yang nggak perlu itu kan. Dikit aja, Mi. Itu nggak perlu kita buka. Ya anak-anak nggak tahu, orang pun nggak tahu, karena mertua saya itu mungkin 1001 kali yang seperti itu. Karena papa mertua saya, mama mertua saya itu orangnya baik banget ya Allah, baik banget. Kenapa? Karena suami pun yang beliin mobil aja saya papa mertua. Jadi yang sayang itu mama papa mertua saya, sayang banget. Apalagi udah ada cucu ya? Iya, gitu. Apalagi ada cucu. Bahkan sempat dia bilang cucu papa nggak boleh ya sekolah di Indonesia ya, dia bilang itu. Cucu papa harus sekolah di luar, nggak boleh di sini. Tapi ya mau nggak mau, walaupun bagaimanapun, bahkan papa saya juga pernah bilang sih, papa juga sebenarnya kesel. Dia kan ke gereja kan, papa juga kesel sebenarnya. Papa juga sebenarnya nggak pengen sih ke gereja, katanya gitu. Karena hati papa udah kecewa, katanya. Oke. Adalah kekecewaan tersendiri ya bagi beliau ya sama pihak gereja. Gitu. Mantunya, ada salah satu mantunya. Mungkin ya udah jadi mantu tapi masih, ya kan memang kalau zaman mungkin kalau saya itu, kalau kita agama kita yang lain kan mungkin agak bebas ya gitu, beda sama muslim kan. Agak ketat kalau kita. Kalau muslim kan jangankan dari yang lain, pakaian aja gitu. Ada aturannya. Ada aturannya. Nah, artinya setelah saat Umi udah masuk Islam, sudah mulai aktif juga saya lihat ya. Termasuk di salah satu, kemarin saya kan kenal Umi ini dari Bu Zahra yang aktif di PAMI ya Umi ya. Itu beliau cerita, bagus ceritanya Umi gitu. Masya Allah gitu. Ya akhirnya kita putuskan, oke lah kita mau dengar cerita Umi, dan memang ini luar biasa. Meskipun Umi bilang ke saya kemarin, apa mas yang diceritain nanti saya. Ya memang yang ini, yang hidup saya ini ya memang seperti ini. Tapi nggak ada cerita karangan, nggak ada cerita buatan, ya suka duka, nangis, tawa, ya hidup saya sama anak gitu. Tapi luar biasa ini artinya, jadi karena hari ini kita lihat nih ya, nggak sedikit ya teman-teman kita yang mu'alaf, saudara-saudara kita mu'alaf itu ketika ada ujian mungkin sebenarnya nggak terlalu berat tapi berasa diberat-beratin, entah ada beberapa banyak lah ya, nggak, maksudnya bukan saya mau pukul rata, tapi adalah oknum-oknum mu'alaf yang memanfaatkan kemu'alafannya dia sebagai alat untuk mengumpulkan donasi dalam tanda kutip, dan itu nggak kita pungkiri gitu. Artinya kan mudah-mudahan kisah yang Umi sampaikan nanti ini ketika mereka tonton, ternyata setiap dia bertawakal sama Allah, maka semua urusan tuh pasti Allah urusin gitu. Contoh Umi tadi, ada, kalau kita mau kalkulasi hitungan manusia mah nggak bakal ketemu, nggak masuk hitungan, nggak bakal bisa. Saya juga sampai sekarang nggak pernah berpikir kok bisa ya gitu kan, seperti itu gitu. Dengan kita membesarkan anak, berjuang apa aja bahkan. Tapi nggak pernah nyesel ya Mi masuk Islam? Wah, nggak ada lah seselan, nggak ada. Meskipun berat banget, pahit dan perjalanan panjang, tapi terbayar ya ketika anak lulus sekolah. Iya. Lulus kuliah, prestasi terbaik. Bahkan saya lihat juga sekarang ada usahanya ya. Tapi kata Umi nanti aja dijelasin sama anak saya. Iya gitu. Ini saya lihat ada bolen ya. Tapi dulu memang udah aktif bikin kue atau baru-baru aja? Itulah ya Mas, saya itu
membesarkan anak memang Allah udah kasih jalan saya seperti itu. Saya tidak sekolah, saya tidak pernah belajar kursus gitu. Cuman dulu saya senangnya kalau dulu mah tukang sayur suka bawa baku apa sih gitu kan. Saya suka dulu makan masih zamannya di apa sih bungkusin pakai koran gitu kan. Saya biasa tuh kalau orang-orang itu saya suka nyariin korannya, apa sih resep apa nih gitu. Oh, Saya selalu tuh gitu. Makanya saya dulu pernah punya banyak sampai segini bekas-bekas koran bekas itu kan. Gitu. Anak saya dulu saya ini bikin kue kering sebenarnya. Oh, oke. Setiap tahun ya saya bisa membesarkan anak itu dari kue. Masya Allah. Dari kue. Tuh. Saya dagang kue kering. Dari zaman kue itu berapa duit sampai sekarang itu. Sampai hari ini? Untuk tahunannya sampai tahun ya kalau kue Tahunannya kering. kayak buat lebaran gitu ya? Kue lebaran itu. Pernah juga alhamdulillah saat kue saya itu sampai ke dibawa ikut pameran di Singapura. Pernah juga gitu. Pameran di Singapura? Ada bawa yang teman karena Singapura itu dibilang dia lebih suka makanan-makanan itu Kering. yang bukan yang pabrik ya gitu. Oh, yang homemade ya? Iya gitu, alhamdulillah. Tadi saya dengar sedikit di awal, dulu sempat terjebak di Ahmadiyah. Itu dulu waktu saya sebenarnya sih bukan terjebak ya karena saya nggak tahu, Oh, ya kan? Karena memang nggak tahu. lama nggak di sana? Enggak sih, nggak lama itu. Kenapa nggak melanjutkan belajar di Ahmadiyah atau memang sudah nggak cocok nih kayaknya gitu? Ya beda kali ya gitu. Beda Jadi ya? memang udah enggak sih rasanya. Cuman karena waktu di SD itu kan saya ada punya temen ya, temen SD itu perempuan tuh gitu kan. Dia juga baik, dia suka nginep di tempat saya gitu kan. Tapi ya sampai saat ini enggak. Dan itu pun kemarin saya sempat ditawarin juga. Ahmadiyah. Maksudnya kalau ada jalan aja ke sini ke rumah saya gitu kan. Kalau ada satu orang aja gitu. Nanti dibikinin jalan tembus gitu. Oh, alah. Gitu kan. Tapi Oke. ya mereka baik-baik semua gitu. Kalau saya di sini baik-baik semua. Cuma kadang yang bikin saya sedihnya satu di sini itu enggak semua enggak, tapi ada. Gitu. Justru di sini kita tinggal di kampung sini itu kalau yang non muslim malah lebih nerima ya kita gitu kan. Justru di sini malah yang sesama muslim itu kadang-kadang yang ngenyek kita gitu yang bikin Itu yang bikin agak PR ya. gitu, yang bikin kadang-kadang kita nangis gitu kan. Suka sampai di ngomong apa-apa mualaf, apa-apa mualaf. Loh, saya jadi mualaf bukan menjadi peminta-minta. Saya udah berjuang dari dulu. Iya. Saya masuk jadi mualaf ini bukan mau jadi peminta-minta gitu. Malah saya baru tahu sekarang loh. Mas ternyata Islam itu memang ada apanya ya? Hasnapnya gitu kan ya. Gitu kan mungkin di hasnap itu ada kayak mualaf yang perlu dibantu gitu kan, kayak fakir miskin, duafa gitu. Saya malah baru tahu sekarang gitu. Dulu saya nggak ngerti dan saya juga nggak pernah pamer. Oh iya kan itu. Gua nih mualaf itu enggak. Dan bahkan saya diem-diem, makanya sekarang pun saya sempat berpikir dulu saya kan saya sah nggak ya gitu, saya jadi Islam gitu kan, karena yang mengislamkan saya itu bukan orang yang Sah, insya Allah. bukannya yang kiai, Allah, orang sah. yang Dia hanya saksi kan? Tapi gitu. masya Allah, insya Allah, Mi, sah itu insya Allah. Tapi saat ketika dulu agak sedikit kembali ke Ahmadiyah tadi, saya agak menarik soalnya. Pernah baca Qurannya nggak dulu Muhammadiyah? Kalau Ahmadiyah. Qurannya kan belum, saya kan belum bisa baca Belum bisa Quran. baca. Kalau sekarang udah bisa Mi ya? Belum juga. Ya udah nih, saya kasih Al-Quran aja Mi. Wakaf Quran dari Yayasan Baitul Maqdis buat Umi, itu ada terjemahannya juga. Makasih banyak Biar biar itu ada zikir pagi petangnya juga. Mudah-mudahan donatur yang memberikan bantuan atau mau investasi akhirat, kita nyebut investasi akhirat Mi ya, karena donasi itu adanya nanti balasannya di sana. Iya. Ya. Jadi kita sebagai penjembatani mudah-mudahan mendapatkan manfaat juga gitu. Ya, pesan saya sih satu ya, terutama yang di sini ya. Mualaf kita, saudara-saudara saya mualaf, memang kalau dibilang mualaf juga kita juga udah lama ya. Udah mukallaf udah lama ya, udah mukallaf ya gitu kan. Pesan untuk saudara-saudara saya semua di sini, terutama yang mualaf ya, yang baru, jangan pernah berkecil hati kita untuk belajar. Masya Allah. Ya. Jangan, kita kan mualaf memang banyak kan sudah tua-tua, kita belum ngerti, ya wajar Ya, gitu. ya, Makanya betul. jangan pernah kecil hati. Saya jadi malu karena banyak orang yang udah masuk Islam tapi dia buat belajar malu. Betul. Karena memang nggak bisa, kita nggak bisa apa-apa gitu.
Cuma di sini alhamdulillah saya kumpul dengan saudara-saudara saya mualaf, saya selalu mendukung mereka. Udah, kita jangan malu ya gitu kan. Jangan malu untuk belajar. Ayo. Seapapun kita bisanya ikro ya ikro. Jadi saya pun sekarang masih belajar ikro. Karena lamanya saya itu menjadi mualaf, untuk belajar saya nggak ada. Apalagi waktu dulu untuk berjuang aja karena tuh, saya hidup saya cuma jadi mualaf itu hanya saya untuk berjuang untuk menghidupi keluarga, menghidupin anak. Itu waktunya jadi memang buat belajar tuh nggak ada gitu. Dan itu mudah-mudahan Allah uzur gitu, bahwa saat itu memang lagi zaman-zaman Umi mungkin beda sama zaman sekarang yang banyak yayasan, terus banyak tempat, banyak kajian di YouTube yang bisa diakses. Zaman dulu kan sulit. Iya. Ya itu mudah-mudahan jadi uzur gitu saat itu kenapa agak terlambatnya. Tapi setiap belajar itu nggak pernah ada yang terlambat gitu. Bahkan saya lihat di sini banyak banner-banner yang terpampang, pembinaan mualaf, kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Terus juga dengan PAMI juga tadi ya yang ada di Cibinong gitu. Itu Masya Allah. Artinya apa yang kita lihat hari ini Umi sudah jadi seorang daiyah sebenarnya. Penyeru pada orang-orang supaya kembali ke jalan Allah dan mereka jangan sampai untuk mualaf khususnya jangan kembali. Mudah-mudahan jangan kembali lagi ke agama yang lama karena kalau udah pegang Allah sudah jangan pernah dilepas. Nah, terakhir sebelum kita closing Umi, ini banyak ujian teman-teman mualaf juga yang ketika diuji mereka merasa berat lalu kayak nggak punya pegangan dan memutuskan untuk udahlah saya tinggalin Islam aja lah karena kayaknya Islam berat banget gitu. Ada nggak pesan dari Umi gitu untuk mereka? Ya kita harus memang harus punya satu keyakinan. Kita yakin kok. Yakinnya begini, yang tadi saya bilang secara manusia coba dagang sekian perak, bukannya ratus lagi ya, cuman perakan loh gitu. Padahal kan kehidupan kita anak dua, sebenarnya kan saya bertiga, rumah mesti bayar listrik, sekolah mesti bayar. Tapi karena kita yakin, saya juga nggak percaya bisa hidup gitu. Saya yakin, cuman saya yakinnya begini, Allah itu ngasih napas saya, gitu kan? Allah itu udah ngasih napas kita, pasti Allah itu akan memenuhi kebutuhan kita, gitu. Alhamdulillah, walaupun sebagaimanapun beratnya saya, sejak dulu saya nggak pernah yang namanya mungkin saya berhutang gitu kan ya. Saya nggak punya uang nih gitu kan begini enggak karena memang selalu nggak tahu ada terus selalu ada gitu ada buat kehidupan kita tuh ada bisa gitu walaupun enggak yang harus berlebihan yang mewah-mewah ya enggak ya kita ala kadarnya memang ya makan ya secukupnya kita makan gitu kan enggak yang harus begini-begini yang gimana-gimana enggak. Tapi memang Allah cukupin ya? Cukup. Dan pas-pasan maksudnya pas pengen makan enak ada, pas pengen bayar sekolah ada ya Mia? Cukup, bisa. Memang secara manusia nggak akan masuk akal. Saya sendiri pun kadang-kadang itu sebenarnya nggak masuk akal loh. Siapa yang bisa membuat saya seperti itu? Ya Allah gitu. Masya Allah. Kalau bukan Allah siapa lagi? Jadi artinya teman-teman mualaf ini harus tetap bergantung sama harus Allah. Tetap kita percaya. Kita percaya satu gitu, walaupun seberat apapun satu. Cuma Allah yang bisa membimbing kita, membawa kita gitu. Saya memang belum bisa apa-apa. Oh mungkin baca Quran ya belum gitu kan, ya belum yang seperti kayak orang-orang. Dan kehidupan saya memang ya cuma seperti ini. Tapi proses dan rasa berjuangnya itu yang Allah nilai juga Mi. Insya Allah. Mudah-mudahan kesulitan yang Umi alami sekarang, baik itu kehidupan, baik itu untuk urusan akhirat, termasuk baca Quran dan lain-lain, mudah-mudahan Allah mudahin semua. Dan apa yang disampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan para netizen di rumah. Sehat semua Umi ya buat keluarganya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan kita. Allah berkahi. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Masya Allah. Sini dulu, peluk dulu sini. Ini siapa namanya kamu? Adam. Masya Allah. Ada tuh dari Baitul Madi juga Mas Adam. Tapi gelap dia. Gelap.